Sudah 1 bulan perubahan sifat Lestari dan kedua perempuan itu juga sudah semakin dekat. Mereka sering masak bareng, bersih-bersih rumah bareng, dan Lestari juga ikut menjenguk Humaira di pesantren. Lestari membelikan beberapa pakaian buat Humaira dan Humaira sangat senang dengan barang pemberian Lestari. Walaupun awalnya Humaira sedikit canggung, tapi lama-kelamaan, rasa canggung itu mulai menghilang apalagi Lestari yang selalu bertanya kepada Humaira, sampai akhirnya Humaira mulai merasa nyaman dengan Lestari. "Mau masak apa kita hari ini?" tanya Lestari saat melihat Nafisa yang sudah membuka pintu kulkas. "Iya." Kedua perempuan itu sudah berada di dapur dan mereka akan masak makanan buat makan malam nanti. "Mbak, mau makan apa?" tanya Nafisa balik karena dia sebenarnya juga bingung mau masak apa. "Gimana kalau kita masak makanan kesukaan Mas Adnan?" kata Lestari setelah berpikir sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Nafisa. "Ide bagus, Mbak," kata Nafisa. "Ini juga ada ayam sama udang," beritahu Nafisa dan mengeluarkan dari dalam kulkas yang langsung disambut oleh Lestari. Akhirnya kedua perempuan itu memasak makanan kesukaan suami mereka, dan mereka memasak dengan mulut yang tidak berhenti berbicara. Paling cuma berhenti sebentar dan setelah itu mereka kembali bicara lagi. Kedua perempuan itu menyelesaikan masakan mereka dengan cepat, karena mereka masak berdua jadi bagi-bagi tugas. Dan sekarang masakan mereka sudah tersaji rapi di atas meja makan. "Lestari!" teriak Adnan yang baru pulang dari kerja dan membuat kedua perempuan yang sedang berada di meja makan terkejut mendengar teriakan Adnan yang sangat keras dan juga tegas. Nafisa dan Lestari sedang istirahat dengan duduk di kursi meja makan karena mereka baru selesai masak. "Mas, ucapin salam dulu kalau baru datang," tegur Nafisah yang berdiri dari duduknya dan ingin menghampiri Adnan yang terlihat sangat marah dan menatap tajam Lestari. Adnan melewati Nafisah dan menghampiri Lestari yang baru berdiri dari duduk. "Ikut sekarang," kata Adnan dengan mencengkram lengan Lestari dengan kuat. "Sakit, Mas," beritahu Lestari karena cengkraman tangan Adnan sangat kuat. Nafisah yang melihat itu langsung menghampiri Lestari dan memegang lengan kanan Lestari. "Lepasin, Mas. Kasihan Mbak Tari kesakitan," pinta Nafisa. "Kamu jangan ikut campur, Nafisa. Ini urusan Mas dengan Lestari," kata Adnan dengan menatap tajam Nafisa dan nada bicara yang sangat datar. Tapi itu tidak membuat Nafisa takut, karena sekarang yang ada di pikirannya adalah Lestari yang sedang kesakitan. Nafisa membalas tatapan tajam mata Adnan dengan tatapan lembut matanya. Adnan melepaskan cengkramannya dari lengan Lestari yang langsung memberikan bekas merah di lengan putih itu. "Mbak, nggak apa-apa kan?" tanya Nafisa dan Lestari menganggukkan kepalanya padahal lengannya merah. "Mas apa-apaan sih? Baru pulang malah marah-marah begini?" tanya Nafisa dan menatap Adnan yang dadanya naik turun menahan emosinya. "Apa yang sudah kamu lakuin selama ini di belakang Mas? Jujur sama Mas," tanya Adnan dengan nada datar dan menatap Lestari dengan tajam. "Apa maksudnya, Mas?" tanya Lestari tidak mengerti dan menundukkan kepalanya, karena dia tidak seberani Nafisa untuk menatap mata Adnan kalau sedang marah. "Jangan pura-pura bodoh, Tari. Mas sudah mengetahui semuanya. Kebusukan kamu selama ini. Jadi jelaskan sama Mas karena Mas ingin dengar dari mulut kamu sendiri," kata Adnan dengan sangat tajam dan membuat Lestari terdiam. Nafisa juga diam karena dia bingung harus bertindak seperti apa. Dia tidak mengetahui apa-apa yang sedang dibahas di sini, dan apa yang sudah Adnan ketahui. Maafkan aku, Mas. Aku benar-benar menyesal sudah melakukan itu," kata Lestari dengan air mata yang sudah mengalir turun dan melangkahkan kakinya menghampiri Adnan. "Sudah berapa kali kamu melakukan itu?" tanya Adnan dengan nada bicara yang masih sama dan tatapan mata yang sangat tajam. Lestari menghentikan langkah kakinya setelah 2 langkah lagi akan bertemu Adnan. Lestari menundukkan kepalanya dengan kepala yang menggeleng untuk menjawab pertanyaan dari Adnan, karena dia pun tidak tahu pasti. Nafisa seperti patung di sini, memperhatikan Adnan yang sedang marah terhadap Lestari. "Dasar perempuan iblis kamu, Tari. Kamu tega melakukan itu,"
teriak Adnan dengan wajah yang memerah padam dan mengangkat tangannya untuk memukul pipi Lestari. Nafisa yang kaget melihat itu langsung berteriak. "Mas!" teriak Nafisa dan membuat Adnan menghentikan pergerakannya. "Pergi ke kamar kamu, Nafisa," perintah Adnan dengan sangat dingin. "Tidak, Mas, aku tidak mau," tolak Nafisa. "Nafisa, jangan ngebantah. Masuk ke kamar kamu sekarang juga," perintah Adnan lagi dengan penuh penekanan dan menurunkan tangannya yang tadi terangkat. "Mas juga harus ikut aku. Aku tidak mau Mas menyakiti Mbak Tari," kata Nafisa dan memegang lengan Adnan. "Tidak, Nafisa. Kamu jangan memancing emosi Mas," tolak Adnan dan melepaskan tangan Nafisa yang memegang lengannya. "Kalau Mas ingin tampar Mbak Tari, tampar aku juga, karena di sini aku juga membantah perkataan Mas. Mas sebagai suami harus adil dalam bertindak," kata Nafisa yang berpindah berdiri di samping Lestari yang sudah menangis. Walaupun Nafisa tidak tahu masalahnya apa, tapi Nafisa harus menegur suaminya yang ingin main fisik dengan Lestari yang notabene masih istri pertamanya. "Cepat Mas, kenapa diam saja?" kata Nafisa karena Adnan hanya menatapnya dengan tajam. "Tapi Mas harus ingat, setelah Mas melakukan itu, maka aku akan pergi dari rumah ini, karena aku tidak akan mau tinggal dengan suami yang main tangan dengan istrinya. Dan aku akan pergi jauh, agar Mas tidak bisa bertemu dengan anak kita. Aku tidak mau anak aku dididik sama ayah yang pernah main tangan dengan perempuan," ancam Nafisa dengan nada dingin dan belum pernah dia perlihatkan kepada siapapun. Adnan mendengus kesal dan setelah itu melangkahkan kakinya pergi dari dapur. "Mbak tenangin diri dulu, biar aku bicara sama Mas Adnan," kata Nafisa dengan lembut kepada Lestari. Nafisa melangkahkan kakinya menyusul Adnan yang ternyata pergi menuju kamar mereka di lantai 2. Sedangkan di dapur, tubuh Lestari terduduk ke atas lantai dengan air mata yang semakin turun dengan deras. "Maafkan aku, Mas," kata Lestari dengan penuh penyesalan di setiap kata yang keluar dari dalam mulutnya. Tidak pernah ada bangkai yang tersembunyi cukup lama. Pasti bau busuknya akan tercium juga akhirnya. Nafisa masuk ke dalam kamarnya dan melihat Adnan yang sedang duduk di sisi kasur dengan kepala yang menunduk. Nafisa menutup kembali pintu kamar dan setelah itu menghampiri Adnan. Nafisa duduk di samping Adnan dan memegang tangan Adnan yang menyatu di atas pahanya. "Ada apa sebenarnya, Mas? Kenapa Mas pulang-pulang langsung marah dengan Mbak Tari?" tanya Nafisa dengan lembut karena dia harus tahu dulu permasalahannya, agar dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya agar semuanya kembali membaik lagi. "Mbak Tari sudah berubah, Mas. Terus kenapa Mas malah begini?" tanya Nafisa lagi dengan nada lembut. Setidaknya dengan begitu, dia tidak akan memancing emosi Adnan dan tidak membuat suasana panas di antara mereka berdua. Adnan hanya diam saja dan membuat Nafisa semakin bingung harus bertindak seperti apa sekarang untuk mengembalikan kedamaian di dalam rumah ini. "Ya udah kalau Mas tidak mau cerita sekarang," kata Nafisa dan mengusap lembut punggung tangan Adnan menggunakan jari jempolnya. "Maaf kalau tadi aku membantah dan marah-marah sama Mas. Aku hanya tidak ingin tangan Mas menyakiti perempuan," ucap Nafisa dengan sangat tulus karena dia juga merasa bersalah telah membantah dan membentak Adnan. Adnan tetap diam dan Nafisa memutuskan untuk meninggalkan Adnan sendirian di dalam kamar ini. Mungkin Adnan butuh waktu untuk menenangkan dirinya dulu. Nafisa menarik tangannya kembali dan setelah itu berdiri dari duduknya. Nafisa melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar dan ingin turun ke lantai bawah buat menemui Lestari. "Mbak Tari mau kemana?" teriak Nafisa saat dia berada di tengah tangga dan melihat Lestari keluar dari dalam kamar dengan membawa 2 koper besar. Nafisa mempercepat langkah kakinya untuk menghampiri Lestari yang sudah berhenti menangis, tapi tatapan matanya tidak bisa dibohongi kalau masih ada kesedihan di sana. "Mbak, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Mbak jangan pergi dulu," kata Nafisa saat sudah berdiri di hadapan Lestari. Lestari memeluk Nafisa dengan erat. "Gue titip Mas Adnan sama lo. Gue yakin lo bisa buat Mas Adnan lebih bahagia daripada saat bersama gue," kata Lestari dan Nafisa membalas pelukan Lestari. "Gue sadar kesalahan gue sudah sangat besar, dan Mas Adnan tidak mungkin bisa memaafkan kesalahan yang sudah gue lakukan," sambung Lestari.
Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mbak Tari tiba-tiba mau pergi seperti ini? Tanya Nafisa yang sangat bingung dengan situasi ini karena dia tidak tahu apa masalahnya. Mas Adnan pasti nanti akan ngasih tahu lo dan gue yakin lo juga akan marah sama gue karena kebodohan yang sudah gue lakukan, kata Lestari. Makasih atas semua kebaikan lo selama ini. Padahal gue selalu jahat sama lo. Lo jaga diri baik-baik dan jaga kandungan lo karena itu harapan terbesar dari Mas Adnan selama ini. Sambung Lestari dan setelah itu melepaskan pelukannya yang otomatis pelukan Nafisa juga terlepas. Mbak mau pergi kemana? Kenapa tidak di sini saja? Dan kita selesaikan semuanya baik-baik. Pasti ada jalan keluarnya. Tanya dan pinta Nafisa. Baru sebulan dia merasakan kedamaian di rumah ini, dan sekarang muncul satu masalah lagi yang membuat Lestari ingin pergi dari rumah. Biarkan saja perempuan itu pergi. Jangan kamu tahan-tahan dia lagi. Teriak Adnan dari tangga dengan tatapan yang tajam. Lestari Maharani, mulai hari ini, detik ini, aku talak kamu dan pengacaraku sudah mengurus perceraian kita. Ucap Adnan dengan lantang dan membuat Nafisa sangat kaget. Mas, tegur Nafisa tapi tidak dihiraukan oleh Adnan dan Adnan langsung kembali naik ke lantai atas. Brak, Adnan membanting pintu kamar cukup keras sampai menimbulkan suara dengungan yang keras di rumah ini. Mbak tunggu di sini dulu, aku akan bicara baik-baik sama Mas Adnan. Pinta Nafisa yang ingin pergi menyusul Adnan. Sudah Nafisa, percuma lu bicara sama Mas Adnan. Mas Adnan sangat kecewa sama gue. Dan lu dengar sendiri, Mas Adnan sudah talak gue. Kata Lestari menahan tangan Nafisa agar tidak pergi. Gue pamit dulu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum. Pamit Lestari dengan melepaskan tangan Nafisa yang tadi dia tahan. Setelah itu Lestari melangkahkan kakinya keluar dari dalam rumah dengan menarik 2 koper besarnya. Waalaikumsalam. Jawab salam Nafisa dengan tidak bersemangat dan menatap punggung Lestari yang mulai menjauh. Nafisa tidak tahu masalahnya apa dan dia harus bertindak seperti apa sekarang. Semuanya menjadi berantakan seperti ini dan membuat ekspektasi Nafisa hancur. Ekspektasi Nafisa adalah rumah tangganya menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Karena perubahan Lestari yang sudah tidak ketus lagi sama dia dan mulai mau menerima kehadiran dia di rumah ini sebagai madunya. Tapi nyatanya, realita tidak seindah ekspektasi yang Nafisa rancang dengan rapi. Selamat tinggal, Mas. Maaf sudah buat kamu kecewa dan aku terima semua keputusan kamu. Karena ini memang kesalahan aku. Kata Lestari saat melangkahkan kakinya melewati pintu rumah, dan ini adalah hari terakhirnya menginjak rumah ini. Kesalahannya sudah sangat besar, dan tidak mungkin bisa mendapatkan maaf dari Adnan. Dia sudah membuat Adnan sangat kecewa dan marah besar kepadanya. Ya Allah, hamba ikhlas dengan semua yang sudah terjadi. Dan ini mungkin balasan atas apa yang sudah hamba lakukan selama ini. Kata Lestari dengan air mata yang mengalir turun setelah dia tahan cukup lama. Perpisahan adalah salah satu cara agar dua belah pihak tidak saling menyakiti satu sama lain. Pastinya ada perasaan sedih saat perpisahan terjadi. Tapi itu lebih baik daripada saling menyakiti perasaan masing-masing kalau tetap dipaksakan buat bersama.